Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Nuraini, mahasiswa Pasca Sarjana UNY Prodi Teknologi Pembelajaran kelas A, akan melampirkan hasil evaluasi saya terkait portal Rumah Belajar. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi e-learning portal Rumah Belajar. Portal ini merupakan bentuk suatu inovasi pembelajaran di era Industri 4.0, yang dimana menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, portal ini juga dapat dimanfaatkan oleh segala siswa dari segala jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan SMA atau SMK sederajat. Berikut saya lampirkan deskripsi lebih detailnya, yaitu di sini ada URL, yaitu https://belajar.kemendikbud.go.id, dan developernya yaitu Pustekom Kemendikbud, dan usernya yaitu terdiri dari guru, siswa, dan juga masyarakat umum. Tingkat pendidikan user untuk siswa dari PAUD hingga SMA dan SMK sederajat, mahasiswa, dan juga sarjana. Untuk mengaksesnya di sini menggunakan internet, dan fitur utamanya terdiri dari kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan lab maya. Adapun fitur pendukungnya juga sangat beragam, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian, blog pena, edugame, dan augmented reality. Nah, berikut adalah tampilan beranda dari portal Rumah Belajar, yang dimana di beranda ini ada tagline-nya, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di sini saya akan lebih khusus detail menjelaskan tentang fitur utama dari portal ini ya. Portal ini terdiri dari 4 fitur utama. Yang pertama ada kelas maya. Nah, kelas maya sendiri merupakan kelas yang digunakan oleh peserta didik dan juga guru untuk bertemu, biasanya menggunakan jasa berupa chat, terus juga video conference, audio conference, whiteboard, dan lain-lain. Biasanya kelas maya ini bisa diakses dengan gaya komunikasi sinkron maupun asinkron. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan kumpulan materi-materi pengetahuan dari setiap jenjang pendidikan, yang dimana guru-guru di sini juga bisa saling berbagi tentang sumber belajar yang telah dikreasikan. Nah, di sini juga ada bank soal. Bank soal ini merupakan kumpulan soal-soal atau latihan yang juga bisa jadi tempat saling sharingnya guru-guru gitu. Di bank soal ini terdiri dari 3 fitur. Ada fitur latihan, yang dimana terdapat kumpulan soal sekaligus pembahasan. Dan yang kedua ada fitur ulangan, yaitu kumpulan soal dengan materi tertentu. Dan terakhir fitur ujian, dengan sama kumpulan soal juga namun dengan materi yang berbeda, topik-topik yang berbeda. Dan yang terakhir ada lab maya. Lab maya di sini merupakan simulasi dari lab real yang ada di lapangan. Lab maya bukan menjadi satu-satunya lab utama gitu. Ini hanya pendukung atau mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada di lab pada lapangan itu sendiri. Dan lab maya ini juga bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana laboratorium. Nah, lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang sumber belajarnya. Sumber belajar di sini sangat beragam, ada dari konten video berupa penjelasan dari guru-guru dengan materi, contohnya di sini pembelajaran matematika, kemudian di sini bahasa Inggris. Dan selanjutnya juga selain video, ada juga sumber belajar dalam bentuk website. Seperti banyak juga ya beragam, seperti mengenal sudut, jenis-jenis sudut, mengenal sudut. Kemudian juga di website ini sendiri ada buku panduan untuk orang tua, buku panduan untuk guru, dan juga materi-materi lainnya. Ini contoh dari sumber belajar dalam wujud website. Selanjutnya di sini ada juga konten belajar dalam bentuk audio. Jadi sumber belajar di sini sangatlah bagus sekali karena bisa mewadahi segala keberagaman gaya belajar siswa. Untuk siswa yang mungkin cenderung dengan gaya belajar auditori, ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Materinya juga beragam, tak kalah dengan konten-konten dalam bentuk video dan website. Nah, selanjutnya saya masuk ke instrumen evaluasi. Dalam mengevaluasi di sini saya menggunakan
instrumen yang saya dapatkan dari buku Membangun Course E-Learning karya Prof. Herman. Di sini saya juga menggunakan skala 1 sampai 5 dengan aspeknya yaitu aspek materi, tampilan antarmuka, dan pedagogi. Di sini saya mengevaluasi khususnya pada bagian sumber belajar. Untuk itu saya juga di sini masukkan aspek pedagogi karena latar belakang S1 saya ialah PGSD, sehingga bisa untuk mengevaluasi di bidang pedagogi khususnya sumber belajar tingkat pendidikan sekolah dasar. Di sini totalnya setelah didapatkan maka dimasukkan ke dalam formula berikut dan didapatkan hasil persentasenya yaitu 78%. Dan setelah kita lihat di tabel ini, 78% ini masuk ke dalam kategori kualifikasi baik dengan keterangan direvisi seperlunya. Nah, adapun bagaimana sih efektivitas pembelajaran suatu e-learning ini dapat dievaluasi? Sebelumnya, secara garis besar, evaluasi e-learning itu dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan ketika proses pengembangan sedang berlangsung dengan tujuan agar produk menjadi lebih baik sebelum produk itu dipakai oleh pengguna. Evaluasi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ongoing evaluation, alpha testing, dan beta testing. Nah, adapun menurut Alesi dan Trolip dalam proses pengembangan perangkat lunak pembelajaran, di samping harus menggunakan evaluasi yang ongoing evaluation, maka paling tidak program ini perlu sekali dilakukan 2 macam evaluasi, yaitu pertama alpha testing dan kedua beta testing. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait alpha testing. Alpha testing di sini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pengembang ahli materi, ahli media, dan juga bisa juga menggunakan personil yang memiliki keilmuan tertentu di bidang ini ya. Nah, yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi itu kelayakan program pembelajaran dan kelayakan materi. Tujuannya agar mengetahui sebanyak mungkin problem dalam program e-learning tersebut dan untuk dilakukan revisi. Daftar pertanyaannya juga dapat diberikan evaluator saat alpha testing dapat disusun sesuai dengan kebutuhan. Namun ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dari segi aspek materi, aspek tampilan antarmuka, dan aspek pedagogi. Setelah dilakukan alpha testing, maka selanjutnya adalah dilakukan oleh beta testing. Beta testing ini dilakukan setelah semua kesalahan yang diperbaiki oleh pengembang itu sudah sangat dikit atau minim gitu. Jika alpha testing ini dilakukan dievaluasi oleh ahli media, ahli materi, dan pengembang web ini, setelah beta testing ini dievaluasi oleh penggunanya atau usernya. Seperti itu, untuk mengetahui apakah masih ada kelemahan program dari sisi pengguna. Selanjutnya yaitu evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan bila program sudah mantap dan perbaikan-perbaikan besar sudah tidak dilakukan lagi. Menurut Davidson dan kawan-kawan, tujuan utama dari evaluasi sumatif ini yaitu pertama, untuk menentukan kebermaknaan program dalam hal efektivitas, efisiensi, dan daya tarik. Dan yang kedua, untuk menentukan apakah ada nilai tambah setelah menggunakan e-learning. Dan yang ketiga, untuk memutuskan apakah program e-learning akan digunakan terus apa adanya, atau ada modifikasi dan bahkan dihentikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.